Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika yang pada hari ini akan memberikan materi tentang transformasi geometri. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, walaupun dalam keadaan Corona COVID-19, kita masih tetap semangat menjalankan pembelajaran PJJ. Baiklah anak-anak, akan kita mulai permasalahan pada hari ini, yaitu tentang transformasi geometri. Pokok konsep pada hari ini yaitu tentang transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua adalah tentang refleksi atau pencerminan, yang ketiga tentang rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah tentang dilatasi atau perkalian bangun. Baiklah, untuk hari ini Bapak akan membawakan akan menyajikan materi tentang translasi dan refleksi. Pengertian daripada translasi, kalian perhatikan gambar seorang anak yang sedang bermain perosotan. Panjang landasan perosotan tersebut sekitar 4 meter. Ia meluncur dari bagian atas perosotan sampai ke bagian bawah perosotan dengan kemiringan atau arah yang mengikuti permukaan landasan. Dari situ tersebut dapatlah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut. Bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur. Perhatikan gambar berikut. Pada translasi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. AB menjadi bayangannya A aksen B aksen, dibaca AB menempati A aksen B aksen, maka AB sama dengan A aksen B aksen, dan AB aksen sejajar dengan AB. Kemudian AD akan berpindah ke A aksen D, maka AD sama dengan A aksen D aksen, dan AD sejajar dengan A aksen D aksen. Segi 4 mengakibatkan segi 4 ABCD, segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, maka segi 4 ABC kongruen atau sama dan sebangun dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis yang beralah atau disebut juga vektor. Contoh soal. Gambarlah persegi panjang EFGH dan bayangannya pada translasi pergeseran yang dibagi oleh HF. Bagaimana hubungan sisi GF dan bayangannya? B. Bagaimana hubungan bangun EFGH dan bayangannya? Maka jawabannya adalah gambar persegi panjang EFGH, kemudian tentukan bayangannya dengan cara membuat E ke E aksen sama dengan F ke F aksen sama dengan G ke G aksen sama dengan H ke F. Bayangan dari GF adalah G aksen F aksen. Panjang GF sama dengan G aksen F aksen, dan GF sejajar dengan G aksen F aksen. B. Bangun EFGH dan bayangannya yaitu EFGH E aksen FG E aksen, maksud Bapak E aksen F aksen G aksen ke F aksen kongruen atau sama dan sebangun. Notasi translasi dengan pasangan bilangan. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah atau juga vektor. Dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan A, X, Y, dengan X sebagai komponen mendatar horizontal dan Y sebagai komponen tegak atau vertikal.
Translasi AB memindahkan titik dengan aturan sebagai berikut. A satuan mendatar ke kanan jika positif A positif, atau A satuan ke kiri jika A negatif. B satuan tegak ke atas jika B positif, atau B satuan ke bawah jika B negatif. Koordinat bayangan. Gambar di samping menunjukkan titik A dengan koordinat negatif 6,5 digeser 10 satuan ke kanan, kemudian digeser 8 satuan ke bawah. Untuk mempermudah situasi tersebut dapat dinyatakan dengan cara berikut. A dengan koordinat negatif 6,5 kemudian ditranslasikan dengan perintah 10, 8, maka hasilnya adalah negatif 6 ditambah 10,5 ditambah negatif 8. Maka bayangannya adalah 4, negatif 3. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Bayangan titik A dengan koordinat X, Y pada translasi A, B adalah A aksen A X ditambah B, Y ditambah B. Titik A dengan koordinat 8,3, titik B dengan koordinat 5, negatif 3, dan titik C dengan koordinat 10, negatif 2 adalah titik sudut pada segitiga ABCD. Pada translasi 8,1, maka segitiga ABC dapat dipetakan ke A aksen, B aksen, C aksen. Maka yang pertama pertanyaannya adalah A. Gambar segitiga ABC beserta bayangannya. B. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka jawab diperlihatkan gambar di samping. Kemudian translasinya adalah 8,1. Maka bayangannya adalah titik A adalah 8 ditambah negatif 8. Kemudian 3 ditambah 1. Maka bayangan titik A adalah 0,4. Begitupun juga bayangan titik B dan titik C sedemikian rupa. Jika terjadi translasi berurutan, maka dua translasi berurutan, misal berurutan A, B, dan C, D berlaku dengan A, B, A ditambah C, B ditambah D. Refleksi percerminan terhadap garis. Berdasarkan gambar tersebut dapat diperoleh sifat-sifat yang terdapat pada refleksi atau pencerminan sebagai berikut. Titik asal P terhadap cermin garis AB sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu PP tegak lurus terhadap garis atau cermin AB. Demikian untuk menentukan bayangan suatu titik pada refleksi terhadap garis. Dapat ditentukan berdasarkan kedua sifat di atas. B. Bayangan suatu garis. Menentukan bayangan suatu garis menggunakan sifat-sifat sebagai berikut. Jika sembarangan garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap suatu garis menghasilkan bayangannya A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen dan A aksen sejajar dengan B aksen. C. Bayangan suatu bangun. Bayangan suatu bangun diperoleh dengan cara mencerminkan koordinat masing-masing di titik sudutnya. Koordinat titik sudut tersebut dihubungkan sehingga diperoleh bayangan bangun tersebut. Contoh, perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, titik A terletak di luar garis PQ. Gambarlah bayangan titik A bila direfleksikan terhadap garis PQ. Jawab langkah-langkah yang menggunakan bayangan titik A sebagai berikut. Titik A dibuat garis AM yang tegak lurus terhadap PQ dan menggunakan penggaris siku-siku. Langkah yang kedua, perpanjangan garis AM sampai dengan A aksen dengan panjang AM sama dengan MA aksen. Titik A adalah bayangan dari titik.
A pada refleksi terhadap garis PQ. Untuk lebih jelasnya kita lihat peragaan dengan mempergunakan aplikasi GeoGebra. Ya, kita perhatikan dengan aplikasi GeoGebra. Kita lihat, bisa kita ambil sebuah titik, kita sebut titiknya adalah titik A, sebuah titik A di sembarangan tempat saja dengan koordinatnya adalah 12,3. Kemudian kita yang paling mudah dulu dengan praktek dengan pencerminan, dengan refleksi. Refleksinya kita akan refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, atau kita yang pertama adalah terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X maka kita lihat berarti kita ambil yang ini terhadap refleksi about line. Jadi ambil refleksi about line, kemudian kita lihat di sininya A-nya diklik. Kemudian di garis yang merupakan pencerminannya kita klik, maka terjadi bayangannya di sebelah sininya. Dari koordinatnya yang pertama adalah negatif 12,3, maka bayangannya lah negatif 12, negatif 3. Maka yang berubah adalah sumbu X-nya tetap, tapi Y-nya yang berubahnya, Y-nya yang berubah. Kita ambil contoh yang selanjutnya, misal kita ambil sebuah bangun apapun, yaitu bangun datar. Kita buat sebuah bangun datar. Sebuah bangun datar, kita lihat sebuah segitiga yang mudah. Ya, kita buat sebuah segitiga ABC. Kita refleksikan terhadap garis X terhadap garis Y. Tadi terhadap garis X, sekarang terhadap garis Y. Maka diperhatikan juga sama, refleksi about line. Kita ambil seperti ini, kemudian diklik bangunnya yang kita pindahkan, kemudian klik kita yang merupakan cerminnya. Maka bayangannya ini kita dapat seperti ini. Demikianlah mungkin yang Bapak sampaikan untuk hari ini karena keterbatasan waktu. Kemudian di lain tempat nanti kita perbaiki, kita bertemu lagi dan kita dengan aplikasi GeoGebra yang selanjutnya. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bermanfaat buat kalian. Kemudian apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Kemudian mudah-mudahan kita masih dapat bertemu lagi di materi yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.